Saya Rebecca Rolinalingga dari kelas 2A24 dengan NPM 2105030186. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, yang pertama itu siswa dengan hambatan penglihatan. Tunanetra adalah istilah umum untuk kehilangan penglihatan yang mempengaruhi pembelajaran di lingkungan sekolah. Secara hukum, definisi anak-anak tunanetra terbagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan kemampuan mereka menggunakan indera penglihatan untuk belajar setelah koreksi maksimum. Yang pertama itu, seorang anak tunanetra tidak dapat menggunakan penglihatan untuk belajar, tetapi masih dapat tanggap terhadap terang dan gelap dan mungkin memiliki beberapa citra visual. Yang kedua, anak-anak dengan gangguan penglihatan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas visual, tetapi mereka dapat belajar melalui indera visual dengan menggunakan berbagai teknologi dan teknik pengajaran khusus. Tunanetra dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu buta total atau blind dan buta ringan atau low vision. Kondisi penglihatan anak low vision pun berbeda-beda, yaitu yang pertama ada light perception, kondisi di mana anak hanya bisa membedakan terang dan gelap. Yang kedua ada light projection, mengetahui perubahan cahaya dan mengetahui arah sumber cahaya. Yang ketiga ada tunnel vision atau penglihatan pusat pengamatan terhadap objek yang terlihat hanyalah bagian tengah saja. Yang keempat ada peripheral atau pengamatan samping, sehingga pengamatan terhadap benda hanya terlihat di bagian tepi. Yang kelima ada penglihatan bercak, bila melihat objek ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Karakteristik siswa tunanetra, yang pertama ada karakteristik kognitif. Ketunanetraan secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi. Law-Weil menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan kognitif. Adapun identifikasi keterbatasan yang mendasar pada anak tunanetra ada dalam tiga area, antara lain tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Keterbatasan pengalaman anak tunanetra dikarenakan pengaruh fungsional organ-organ yang masih normal lainnya. Seorang anak tunanetra lebih mengandalkan indera peraba dan pendengaran untuk membantunya berinteraksi dengan lingkungan luar. Walaupun demikian, hal tersebut tentu saja tidak bekerja secara maksimal layaknya indera penglihatan yang secara cepat dengan menyeluruh dalam memperoleh informasi. Misalnya ukuran, warna, dan hubungan ruang yang dapat dengan mudah diperoleh dengan indera penglihatan. Kedua ada karakteristik akademik. Dampak ketunanetraan tidak hanya terhadap perkembangan kognitif, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademisnya, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Sebagai contoh, ketika seorang anak yang normal melakukan kegiatan membaca dan menulis, mereka tidak perlu memperhatikan secara rinci bentuk huruf atau kata. Tetapi bagi tunanetra, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ada gangguan pada ketajaman. Yang ketiga, karakteristik sosial dan emosional. Perilaku sosial secara tipikal dikembangkan melalui observasi kebiasaan dan kejadian sosial serta menirunya. Kebaikan biasanya dilakukan melalui penggunaan yang berulang-ulang dan bila diperlukan meminta masukan dari orang lain yang berkompeten. Dan yang terakhir ada karakteristik perilaku. Ketunanetraan itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya sebagai berikut. Rasa curiga terhadap orang lain tidak berfungsinya indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Tanda-tanda gangguan penglihatan pada anak itu ada yang pertama, sering mengucek mata meskipun tidak mengantuk. Yang kedua, mata terlihat berair. Yang ketiga, memiringkan kepala saat melihat sesuatu. Yang keempat, menutup sebelah mata untuk bisa melihat dengan lebih fokus. Yang kelima, menghindari aktivitas yang memerlukan fokus penglihatan. Yang keenam, mengeluh mata, lelah hingga sakit kepala. Jika anak mengalami hal tersebut, segera periksakan ke dokter. Cara mengatasi gangguan penglihatan pada anak: ketika hasil tes kesehatan mata menunjukkan ada seperti mata minus atau mata selinder, dokter biasanya akan menyarankan anak menggunakan kacamata. Namun jika mata
tentu pertimbangan untuk melakukan operasi ini harus benar-benar matang. Selanjutnya bab 2, siswa dengan hambatan pendengaran. Anak yang memiliki gangguan pendengaran secara umum terlambat dalam bahasa, memerlukan komunikasi alternatif, sulit dalam berartikulasi, mengalami masalah suara dan memiliki keterbatasan dalam berkata-kata. Secara umum, gangguan pendengaran terbagi menjadi 3, yaitu ketulian atau deafness, gangguan pendengaran berat atau hard of hearing, dan gangguan pemrosesan pada sentral pendengaran atau central auditory. Karakteristik tunarunggu yang pertama itu memiliki masalah fisik yang berhubungan dengan telinga, seperti keluhan sakit telinga, ketidaknyambungan anak mengartikulasikan suara yang buruk atau terutama menghilangkan suara konsonan. Yang ketiga, ketika mendengar rekaman radio atau televisi, siswa meminta menaikkan volume sehingga siswa lain mengeluh. Yang keempat, memiringkan kepala atau menoleh ke arah pembicara agar dapat mendengar dengan baik. Yang kelima, sering meminta kalimat atau informasi yang baru saja disampaikan untuk diulang atau berkata. Yang keenam, siswa tidak responsif saat diajak bicara dengan suara normal atau tidak mengikuti instruksi. Yang ketujuh, siswa enggan berpartisipasi dalam kegiatan lisan. Lanjut bab 3, siswa dengan hambatan intelektual. Menurut International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem atau ICD-10, disabilitas intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya keterbatasan atau impairment, keterampilan atau kecakapan atau skills selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Disabilitas intelektual dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya. Klasifikasi disabilitas intelektual. Yang pertama ada mild atau ringan. Karakteristik anak disabilitas intelektual mild atau ringan adalah mereka termasuk yang mampu didik bila dilihat dari segi pendidikan. Mereka pun tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok, walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat daripada anak rata-rata. Yang kedua ada moderat atau sedang. Karakteristik anak disabilitas intelektual moderat atau menengah adalah mereka digolongkan sebagai anak yang mampu latih, di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Meski sering berespon lama terhadap pendidikan dan pelatihan, jika diberikan kesempatan pendidikan yang sesuai, mereka dapat dididik untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu. Dan yang ketiga, severe atau berat. Karakteristik anak disabilitas intelektual severe adalah mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, meskipun pada tugas-tugas sederhana. Mereka membutuhkan perlindungan hidup dan pengawasan yang teliti. Dan keempat ada profound atau sangat berat. Karakteristik anak disabilitas intelektual profound adalah memiliki masalah yang serius, baik menyangkut kondisi fisik, inteligensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Umumnya mereka memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata, seperti hydrocephalus, mongolis, dan sebagainya. Karakteristik disabilitas intelektual. Yang pertama ada karakteristik umum. Yang A, perkembangan akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas, lebih-lebih kapasitasnya mengenai hal-hal yang abstrak. Yang B, perkembangan sosial atau emosional atau aspek afektif. Dalam pergaulan, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara dan memimpin diri. Yang C, perkembangan fisik atau kesehatan dan motorik atau aspek psikomotorik. Baik struktur maupun fungsi tubuh pada umumnya anak tunagrahita kurang dari anak normal. Faktor penyebab disabilitas intelektual. Penyebab disabilitas intelektual dibagi menjadi dua, yakni secara primer disebabkan karena faktor keturunan atau genetik, sedangkan penyebab sekunder disebabkan karena faktor dari luar yang diketahui, dan faktor-faktor ini mempengaruhi otak baik pada waktu pranatal ataupun postnatal, dan dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor
membutuhkan layanan ekstensif dari kedokteran dan teknologi. Peserta didik dengan gangguan fisik dan kesehatan serupa mungkin memiliki kebutuhan khusus yang sangat berbeda, mengalami kelumpuhan, mungkin aktif dan keluar. Menurut IDEA 2004, beberapa pengertian yang ada dalam anak berkebutuhan khusus dengan gangguan fisik dan kesehatan telah didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada gangguan ortopedi, merupakan gangguan ortopedi parah yang mempengaruhi kinerja pendidikan anak. Yang kedua, cedera otak traumatis, merupakan cedera didapat yang disebabkan oleh kekuatan fisik eksternal mengakibatkan disabilitas fungsional total atau parsial, dan psikososial, gangguan yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang ketiga, tuli, merupakan tunanetra dan penglihatan yang terjadi bersamaan. Yang keempat, disabilitas ganda, gangguan yang terjadi secara bersamaan seperti retardasi mental, kebutaan atau retardasi mental, gangguan ortopedi. Yang kelima, gangguan kesehatan lainnya, keterbatasan kekuatan, vitalitas, atau kewaspadaan, termasuk kewaspadaan yang meningkat terhadap rangsangan lingkungan yang disebabkan oleh kronis atau masalah kesehatan akut seperti asma, gangguan defisit perhatian, diabetes, epilepsi, kondisi jantung, hemofilia, keracunan timbal, leukemia, nefritis, demam rematik. Selanjutnya ada bab 5, siswa dengan hambatan komunikasi. Gangguan komunikasi adalah gangguan dengan ketidakmampuan individu untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Gangguan komunikasi terkait masalah dengan input dapat merusak kemampuan individu untuk menerima pesan. Ketidakmampuannya dalam bertindak juga beragam, antara lain: yang pertama ada apraksia ideal, tidak mampu mempertahankan ide dalam waktu tertentu. Yang kedua, apraksia ideomotorik atau ketidakmampuan memformulasikan rencana suatu perbuatan. Yang ketiga, apraksia kinetik, tidak mampu berbuat menurut kehendak. Yang keempat, dressing apraksia, tidak mampu mengenakan pakaian karena gangguan orientasi ruang sehingga tidak tahu menerima yang diperuntukkan untuk lengan atau tungkai. Dan yang terakhir ada apraksia konstruksi, ketidakmampuan mencontoh gambar atau menyusun belok sesuai contoh. Cara mengidentifikasi gangguan komunikasi adalah dengan melihat bahasa yang diperoleh dalam konteks percakapan awal antara ibu atau pengasuh dan anak. Seorang neonatus juga memiliki seperangkat perilaku terbatas yang akan membantunya mulai berkomunikasi. Strategi pembelajaran bagi anak tunarungu adalah dengan cara yang pertama itu bangun pelajaran di sekitar latar belakang anak, pengetahuan dan jembatankan ini ke teks atau materi sedang dipelajari. Yang kedua, sediakan salinan tertulis dari arah dan kunci instruksi. Yang ketiga, ajukan pertanyaan prediksi, misalnya apa yang kamu pikir. Yang keempat, ajarkan keterampilan belajar mandiri, misalnya mencatat organisasi dan strategi pengambilan tes. Yang kelima, mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang keenam, buat model untuk bahasa yang benar dan gunakan yang sesuai tunggu waktu agar siswa dapat merespon. Yang ketujuh, ajarkan rutinitas bahasa untuk membantu anak dalam tipikal situasi. Misalnya, mengajukan pertanyaan, menerima apa yang dia butuhkan, dan memberikan informasi. Yang ke-8, gunakan latihan tata bahasa dan instruksi langsung. Yang ke-9, berlatih berbicara formal atau terstruktur. Yang ke-10, memungkinkan pengalihan kode dan pencampuran kode, yaitu penggunaan bahasa utama. Yang ke-11, ketika siswa telah mencapai tingkat profesi yang lebih tinggi kecakapan dengan bahasa Inggris, gunakan kalimat yang lebih kompleks. Yang ke-12, secara eksplisit mengajarkan kosakata yang dibutuhkan dalam konteks pembelajaran. Baik, selanjutnya ada bab 6, siswa dengan hambatan emosi dan perilaku. Tuna laras atau Emotional and Behavior Disorder atau EBD adalah tingkah laku yang muncul berupa suatu tindakan yang ekstrim dan bukanlah suatu tindakan yang hanya berbeda sedikit dengan tindakan yang biasa dilakukan. Disebut gangguan karena bersifat sesuatu yang kronis, tidak akan mudah hilang begitu saja. Tingkah laku tersebut merupakan suatu tingkah laku yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai
kedua ada faktor eksternal seperti faktor keluarga, sekolah, budaya, dan lingkungan. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan anak tunalaras, yaitu yang pertama pendekatan biomedis adalah pendekatan ini berusaha memandang dan memperlakukan anak tunalaras dari sudut pandang ilmu kedokteran. Pendekatan ini tentu saja ditekankan pada obat dan penanganan secara medis. Orang tua dan guru dapat berkolaborasi dengan ahli medis atau dokter atau psikiater guna melakukan treatment pengobatan kepada anak sehingga siswa mendapat penanganan medis. Yang kedua, pendekatan psikodinamik adalah pendekatan yang menitik beratkan pada segi psikologis anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelainan emosi. Yang ketiga, pendekatan perilaku dengan modifikasi perilaku untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan personal bagi anak. Yang keempat, pendekatan pendidikan itu dengan cara membantu hambatan emosi dan perilaku untuk berkonsentrasi yang berakibat mereka juga kurang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang terakhir, pendekatan ekologis adalah pendekatan ini menitik beratkan pada faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam masyarakat. Baik, kita masuk di bab 7. Bab 7 adalah siswa dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability yang biasa juga disebut dengan istilah learning disorder atau learning difficulty adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Seperti kutipan dari buku Educating Exceptional Children Disabilities berpendapat anak-anak dengan kesulitan belajar bagi sebagian orang nampak membingungkan dan paradoks. Penyebab kesulitan belajar tidak ada yang menemukan satupun penyebab pasti mengapa anak mengalami kesulitan belajar. Studi yang berfokus pada subkelompok dalam populasi yang lebih besar dari anak-anak dengan kesulitan belajar telah mengidentifikasi beberapa perbedaan neurologis dan kekurangan saraf sensorik yang terkait dengan masalah belajar mereka. Selanjutnya bab 8, siswa dengan hambatan autistic spectrum. Autis atau autisme yaitu nama gangguan perkembangan komunikasi sosial perilaku pada anak. Autis, anak yang mengalami gangguan autisme. Autis child, anak autis, keadaan anak yang mengalami gangguan autis. Menurut Bleuler, penggunaan kata autistik untuk mendeskripsikan pikiran yang istimewa atau aneh yang berpusat pada diri sendiri. Strategi pembelajarannya, sebelum atau sembari mengikuti pendidikan formal atau sekolah, anak autistik dapat dilatih melalui terapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak, antara lain yang pertama itu terapi bicara untuk melancarkan otot-otot mulut agar dapat berbicara lebih baik. Yang kedua, terapi okupasi untuk melatih motorik halus anak. Yang ketiga, terapi bermain untuk melatih mengajarkan anak melalui belajar sambil bermain. Yang keempat, terapi medikamentosa atau obat-obatan atau drug terapi untuk menenangkan anak melalui pemberian obat-obatan oleh dokter yang berwenang. Yang kelima, terapi melalui makan atau diet terapi untuk mencegah atau mengurangi tingkat gangguan autisme. Yang keenam, sensory integration terapi untuk melatih kepekaan dan koordinasi daya indera anak autis atau pendengaran, penglihatan, perabaan. Yang ketujuh, auditory integration terapi untuk melatih kepekaan pendengaran anak lebih sempurna. Selanjutnya ada biomedical treatment atau terapi untuk perbaikan dan kebugaran kondisi tubuh agar terlepas dari faktor-faktor yang atau dari keracunan logam berat, efek kasomorfin dan gliadorfin, alergen, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada hidroterapi, membantu anak autistik untuk melepaskan energi yang berlebihan pada diri anak melalui aktivitas di air. Yang terakhir, terapi musik untuk melatih auditori anak, menekan emosi, melatih kontak mata dan konsentrasi. Bab 9, siswa dengan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Attention deficit and hyperactivity disorder atau ADHD
perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Strategi pembelajaran Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yang pertama ada modifikasi alokasi waktu. Itu disesuaikan dengan mengacu pada kecepatan belajar siswa. Misalnya materi pembelajaran tertentu dalam kurikulum reguler. Diperkirakan alokasi waktunya selama 6 jam. Yang kedua, modifikasi isi atau materi. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikembangkan atau diperluas dan diperdalam, dan atau ditambah materi baru yang tidak ada di dalam kurikulum sekolah reguler, tetapi materi tersebut dianggap penting untuk anak berbakat. Yang ketiga, modifikasi proses belajar mengajar. Mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi yang meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan problem solving untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal. Menggunakan pendekatan student center yang menekankan perbedaan individual setiap anak, lebih terbuka, memberikan kesempatan mobilitas tinggi karena kemampuan siswa di dalam kelas heterogen, sehingga mungkin ada anak yang saling bergerak sana kemari dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Yang terakhir ada bab 10, siswa gift and talent. Istilah berbakat secara tradisional telah digunakan untuk menyebut orang-orang dengan intelektual hadiah, dan kami menggunakannya di sini dengan cara yang sama. Setiap budaya mendefinisikan bakat dalam citranya sendiri, dalam hal kemampuan yang dihargai oleh budaya. Yunani kuno menghormati filsuf dan orator, dan Roma menghargai insinyur dan prajurit itu. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok seperti dikemukakan oleh Sutratina Tirtonegoro, yaitu superior, gift, and genius. Ketiga kelompok anak tersebut memiliki peringkat ketinggian inteligensi yang berbeda. Yang pertama, genius. Genius ialah anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Yang kedua, gift. Anak ini disebut juga gift and talent. Adalah anak yang tingkat kecerdasannya atau IQ antara 125 sampai dengan 140. Dan yang ketiga ada superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi.